takut, jangan cemas, bila hadir bebas wasir, tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal ya, yang bertanya, dok, apakah harus minum obat sih supaya fistulnya tidak kambuh ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Faisal, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan ya. Kembali kepada Faisal di Jakarta yang bertanya, apakah harus minum obat supaya fistulnya tidak kambuh ya? Begini, yang namanya fistul itu dimulai dari infeksi kriptoglanduler ya. Di anus kita bagian dalam ini ada satu cekungan yang namanya kripto. Ada kulit anus yang masuk di dalam anus, kemudian batas antara kulit anus dan selaput lendir itu namanya linea pectinia atau linea dentata. Di dalam cekungan dia garis seperti gigi gitu. Linea itu garis, dentata, dentis itu gigi ya, garis seperti gigi gitu. Nah, di cekungannya ini ada yang namanya kripto atau cekungan yang mengandung kelenjar ya. Nah, namanya kriptoglanduler ya. Kelenjar ini bisa infeksi. Nah, kelenjar ini kadang panjangnya dari permukaan selaput lendir itu sampai di ruangan antara klep. Jadi kalau ini klep dalam, ini klep luar ya, sampai di sini. Di antara klep dalam, klep luar, dia ada di tengah-tengah ini. Nah, ini kadang-kadang ini infeksi kemudian jebol jadi intersphincteric fistule ya. Ini yang tipe yang paling banyak ya. Memang sampai saat ini sayangnya tindakannya ya operasi. Obat tidak bisa menyembuhkan untuk fistul. Mengapa? Karena banyak jenis dari fistul ini yang sumber infeksinya masih belum bisa diselesaikan, salurannya fistul atau lorong fistulnya belum bisa diselesaikan. Kemudian ada kantongan nanah dimanapun bisa terjadi di sekitar anus kita bagian dalam. Ini yang harus diselesaikan, sehingga kalau dengan obat tidak cukup ya, biasanya tidak sembuh. Nah, kalau kita mempunyai fistul kemudian tidak aktif, dalam artian tidak sakit, tidak bengkak, hanya ngeflek-ngeflek saja, yaitu tenang-tenang saja ya, kita seperti tidak menderita sakit apapun, hanya ngeflek aja di celana dalam ya, karena dari benjolan fistulnya yang ada lubangnya itu keluar cairan. Tetapi kalau cairannya tidak keluar, itu kemudian bergejala, yaitu bengkak, kemudian kita panas dingin, jadi seperti bisulan lagi. Jelas ya? Kalau seperti itu apakah harus minum obat? Tidak, saya sarankan tidak usah minum obat, cukup berendam air hangat saja. Pagi sore 10 menit, kemudian bengkaknya akan berkurang, cairannya akan keluar lagi, kita enak lagi. Dan seterusnya begitu. Kalau kita banyak duduk, banyak ketekan-tekan begitu, naik motor atau naik mobil yang lama gitu, muara dari fistulnya atau lubang dari fistulnya itu bengkak, kemudian nutup. Kalau nutup cairan tidak keluar, maka akan seperti bisulan lagi, bisul yang baru lagi. Tidak perlu minum obat, cukup berendam air hangat saja, nanti bengkaknya akan berkurang, cairannya keluar, kita enak lagi. Ya sayangnya memang kalau fistul tindakannya masih operasi, oleh sebab itu datang ke dokter bedah yang berkompeten dan berdiskusi ya, jangan buru-buru dioperasi. Wah, metode ini paling baik, tidak, harus berdiskusi ya. Mendiskusikan hasil MRI-nya, mendiskusikan problemnya, baru kemudian dijelaskan, terus kemudian kita memberikan persetujuan untuk tindakannya ya, karena fistul itu ada yang simple, ada yang kompleks ya. Yang simple metode apapun bisa menyembuhkan, tetapi yang kompleks banyak metode pun kadang tidak
menyembuhkan. Jelas ya? Jadi tidak bisa satu metode untuk seluruh fistel, untuk seluruh tipe fistel dikerjakan ya. Hasilnya ya ada yang sembuh, pasti juga ada yang kambuh. Tetapi kalau untuk fistel yang kompleks ya pendekatannya adalah multimodalitis, beberapa metode digabung untuk menyelesaikan masalah-masalah ya. Masalah-masalah fistel itu apa? Lihat di YouTube, tayangan YouTube saya yang sebelum-sebelumnya ya, kompleksitas dari fistel itu. Kira-kira itu semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan panduan beberapa masalah di anus, silahkan klik link di deskripsi di bawah.